Bab 461. Mata Lin Ziluo tanpa sadar melirik Qin Wushuang. Secerca permusuhan tiba-tiba muncul di hatinya. Wanita ini terlalu mengancam. Dia sangat cantik, status keluarganya tidak kalah darinya, dan payudaranya lebih besar darinya. Dia hanya seorang lolita kecil, apakah kakak Chen Yuan akan lebih menyukai tipe dewi seperti ini? Jangan coba-coba merayu kakakku Chen Yuan. Denganku di sini, kalian para wanita murahan akan mati. Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Wushuang, ketiga wanita itu memiliki pikiran yang berbeda. Mereka masuk ke barisan belakang pesawat bersama Chen Yuan. Kaisar mesin duduk di kursi pengemudi. Tidak ada pilot lain di helikopter ini, dan Kaisar sendiri yang menjadi pilotnya. Ini adalah penghormatan tertinggi kepada Presiden Yan. Dia begitu sopan sehingga Chen Yuan merasa bahwa jika dia tidak benar-benar membeli beberapa pesawat, dia akan menyesal atas kemegahannya. Rutinitas pemasaran ini agak berlebihan. Kakak, apakah gedung di bawah itu Menara Oriental Peru? Dan gedung tertinggi di sebelahnya, bukankah itu gedung keuangan universal? Kudengar gedung ini bernilai 500 miliar yuan. Tingginya lebih dari 100 lantai, dan tiket masuk ke lantai atas harganya lebih dari 100 yuan. Gedung ini telah menjadi objek wisata. Kudengar saat dibangun, biayanya lebih dari 70 miliar yuan, dan sekarang sudah berlipat ganda berkali-kali. Ada begitu banyak gedung pencakar langit, terlalu ramai. Wang Mengmeng duduk di helikopter, memandang seluruh kota sihir. Beberapa orang tak kuasa menahan seruan. Hanya dengan duduk di helikopter dan perlahan memandang seluruh kota, Anda dapat merasakan kemakmuran ibu kota sihir. Super Puma memang helikopter sipil mewah senilai 5.000 juta. Kursi di dalamnya luas dan dapat menampung lebih dari selusin orang, dan 4 orang dapat berbaring dan tidur di helikopter. Di pesawat ini, sebenarnya ada lemari es, anggur merah, buah-buahan, AC, dan cerutu. Penerbangannya tidak hanya nyaman, tetapi juga ada musik yang menenangkan. Intinya, dengan pintu helikopter tertutup, suara yang dihasilkan sangat minim. Efek isolasi suaranya sangat bagus. Suara baling-baling bahkan bisa diabaikan begitu saja. Tuan Yan, helikopter masa kini tidak hanya unggul dalam peredaman suara, tetapi yang lebih penting, juga dilengkapi dengan sistem penggerak drone. Bahkan tanpa pilot, Anda dapat menggunakan perintah suara untuk terbang. Ini sangat berteknologi tinggi, tetapi demi keselamatan, pilot tetap diperlukan. Namun, jika Anda punya waktu, Anda dapat belajar menerbangkan helikopter. Ini cukup sederhana, jauh lebih mudah daripada mengemudikan mobil. Sang ahli mesin menjelaskan sambil terbang. Kesulitan mengemudikan helikopter tampaknya jauh lebih sederhana daripada pesawat penumpang. Karena pesawat penumpang lepas landas dan mendarat, mereka membutuhkan bantuan landasan pacu, terutama saat mendarat, akan ada faktor risiko yang besar. Harus ada pilot yang terampil untuk mengendalikannya. Setiap pilot pesawat penumpang membutuhkan pelatihan model yang tak terhitung jumlahnya sebelum benar-benar menerbangkan pesawat. Tetapi helikopter berbeda. Baling-balingnya mulai berputar dan lepas landas secara normal. Hanya perlu menguasai arah dan jangan menabrak bangunan apapun. Cukup pilih tempat yang relatif terbuka untuk tempat pendaratan. Jika seorang penguasa lokal yang kaya membangun landasan pacu di rumahnya, itu tidak akan memakan terlalu banyak ruang. Langit begitu luas, bahkan jika Anda mengemudi dengan ugal-ugalan, Anda tidak akan menabrak rintangan apapun. Jauh lebih mudah daripada mengemudi di jalan raya. Benar, di tempat-tempat seperti Shanghai dan Yanjing, kemacetan lalu lintas terjadi sepanjang waktu, dan jumlah kendaraan terbatas. Selama jam sibuk pagi dan sore, Anda bisa terjebak macet hingga mulai meragukan hidup Anda. Lebih nyaman membeli pesawat. Chen Yuan memandang jalan lingkar di bawah kakinya. Konvoi panjang yang macet membentang beberapa kilometer. Ia tak kuasa menghela napas. Meskipun kota ini makmur, kemacetan lalu lintas adalah hal yang sangat menyakitkan. Membeli mobil di kota ini belum tentu semudah naik sepeda. Beberapa orang jelas tidak kaya. Tapi mengapa harus membeli mobil dan rumah dengan pinjaman? Apakah ini benar-benar jalan hidup yang kita inginkan? 20 menit kemudian, Chen Yuan dan rombongannya akhirnya tiba di pangkalan penerbangan LONG HUA. Seluruh pangkalan mencakup area yang sangat luas, kira-kira seukuran bandara super besar. Ada ratusan apron di sini. Terdapat berbagai macam helikopter yang tercantum di atas. Berbagai model, berbagai gaya, berbagai warna, membuat orang terpesona. Selain helikopter, terdapat landasan pacu pesawat penumpang. Puluhan pesawat penumpang mewah terparkir di seluruh bandara. Dibandingkan dengan helikopter, jumlah pesawat penumpang jauh lebih sedikit. Karena memang tidak banyak orang yang membeli pesawat penumpang mewah pribadi di Tiongkok. Pesawat penumpang membutuhkan landasan pacu untuk terbang. Jika Anda menginginkan kenyamanan, Anda harus membangun landasan pacu di depan pintu rumah Anda. Saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kaya biasa. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian.
Tepat ketika Chen Yuan membawa Wang Mengmeng, Lin Ziluo, dan Qin Wushuang untuk membeli pesawat. Gedung Keuangan Dunia. Mengenakan rok sutra hitam yang dililitkan di pinggul dan kemeja putih, Qin Qian, sekretaris wanita, berjalan masuk ke kantor Li Jiamu. Tuan muda, berita baru saja datang bahwa Tuan Yan telah datang ke Shanghai. Kali ini dia muncul di Universitas Fudan di Shanghai, dan dia tampaknya membuat banyak keributan. Bahkan saudara-saudara dari keluarga Qin pun dikalahkan olehnya. Orang ini menyinggung salah satu dari 4 caibol besar begitu dia datang ke Shanghai. Cukup arogan, tetapi Qin Wufeng, seorang bocah, pasti tidak akan menjadi lawan Tuan Yan. Li Jiamu mencibir. Ya, Tuan muda, saudara-saudara dari keluarga Qin memang dipermainkan oleh Tuan Yan, tetapi yang menyelamatkan Tuan Yan adalah Yao Zhu dari keluarga Ye. Dia mengendarai 20 helikopter mewah untuk menjemput Tuan Yan sendiri. Apakah keluarga Ye ada hubungannya dengan itu? Apakah itu keluarga Ye? Berbicara tentang keluarga Ye, Li Jiamu tak kuasa menahan diri untuk tidak menemukan surat undangan dari grup Longhua. Surat undangan ini baru saja diterimanya. Ini adalah undangan pesta ulang tahun. Tetapi orang yang berulang tahun ini bukanlah orang biasa. Dia adalah Ye Han, satu-satunya putri kandung keluarga Ye. Di Shanghai, tidak ada yang pernah melihat seperti apa rupa putri keluarga Ye. Saya hanya mendengar bahwa dia berusia 22 tahun dan baru saja lulus dari universitas. Setelah penampilannya di pesta ulang tahun ini, dia akan secara resmi memasuki lingkaran bisnis dan mengambil alih posisi wakil presiden grup Longhua. Di masa depan, dia secara bertahap akan mewarisi semua bisnis keluarga. Banyak perusahaan grup keluarga Ye yang tidak terdaftar di bursa saham. Jika semua aset diwariskan kepadanya seorang diri, kekayaannya mungkin melebihi 1 triliun yuan. Siapapun yang menikahi Ye Han sama saja dengan menikahi 1 triliun yuan. Dia tidak masuk Forbes, tetapi dia lebih kaya daripada pria kaya manapun di Forbes. Sungguh menakutkan. Wanita ini adalah RMB berjalan. Semua sumber daya dan koneksi keluarga Ye pada akhirnya akan diwariskan kepada Ye Han. Oleh karena itu, semua putra yang ambisius dan kaya di Shanghai telah mengincar pesta ulang tahun ini. Kau harus menunjukkannya dengan baik di depan Ye Qianjin. Hal yang sama berlaku untuk Li Jiamu. Jika dia bisa menikahi putri keluarga Ye dan pewaris caibol keluarga Li, maka itu bagus. Saat itu, bahkan para tetua keluarga Li pun akan berlutut dan menjilatnya. Dia berpikir bahwa di seluruh kota sihir, tidak banyak anak muda yang bisa menandinginya dalam hal penampilan, latar belakang keluarga, bakat, dan kekayaan. Yang terpenting adalah dia masih belum menikah. Selama bertahun-tahun, dia telah bermain dengan banyak selebriti wanita, tetapi satu-satunya orang yang ingin dinikahinya adalah putri keluarga Ye. Inilah wanita yang benar-benar dapat membantu perkembangan karirnya. Tapi saat ini, apa yang Tuan Yan lakukan di ibu kota? Kenapa kau tidak? Bab 462. Li Jiamu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Jika Tuan Yan juga menghadiri makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, apakah itu akan menjadi ancaman baginya? Latar belakang pria ini sulit dipahami, bahkan dibandingkan dengan keluarga Ye, tidak jauh lebih baik. Selain itu, dia sendiri berbakat, tampan, licik, dan cerdas, dan dia memang pesaing yang sangat tangguh. Bisa dikatakan kau yang mengaturnya. Selama periode ini, aku ingin kau melakukan apapun untuk menciptakan berbagai macam gosip tentang Tuan Yan. Citra Tuan Yan sebagai playboy harus tertanam kuat di hati masyarakat. Baik, Tuan, serahkan padaku. Ada banyak sekali artis di bawah grup Juxing. Mereka mengendalikan media, mengendalikan arah opini publik, dan sangat nyaman menyebarkan rumor, menjelekkan, dan menyerang opini publik. Selain itu, reputasi Chen Yuan tidak bersih. Hal semacam ini hitam dan putih. Sulit untuk mempromosikan citra positif. Terlalu mudah untuk terlibat dalam gosip. Meskipun demikian, hal itu tidak akan berdampak pada karir Presiden Yan. Namun, selama reputasinya buruk, putri keluarga Ye pasti akan memiliki kesan pertama yang sangat buruk terhadapnya. Gelombang operasi ini dapat dianggap sebagai suntikan pencegahan. Saat ini, Chen Yuan sudah memiliki banyak pengalaman naik berbagai pesawat mewah. Berbicara tentang pengalaman naik helikopter, itu masih belum sekeren pesawat pribadi. Begitu saya naik pesawat mewah, ternyata ada 8 pramugari yang menunggu dalam antrean. Pramugari-pramugari ini benar-benar cantik, anggun, menawan, dan mempesona. Mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggi mereka semua lebih dari 1,7 meter, mengenakan stoking hitam, seragam, dan seperti gadis berkerudung merah. Sungguh memesona. Sensasinya sangat luar biasa, dan Anda hanya bisa mengetahuinya setelah mengalaminya sendiri. Tuan Yan, jet pribadi yang Anda lihat ini diimpor dan dimodifikasi oleh Boeing Aircraft Company dari Amerika Serikat.
Interior dan berbagai konfigurasi pesawat ini merupakan yang termewah di dunia, dengan performa keselamatan dan jaminan kualitas terbaik. Di dalam pesawat ini, terdapat kamar tidur dengan tempat tidur ganda, kursi sofa kulit, toilet, dan kamar mandi. Lantainya dilapisi karpet Persia. Terdapat bar makan di dalamnya. Anda dapat berbaring di tempat tidur tanpa bahaya. Bahkan jika Anda ingin memiliki pengalaman yang berbeda dan menakjubkan di pesawat, Anda dapat melakukannya. Sembari memperkenalkan dekorasi interior pesawat yang mewah, kaisar pesawat itu mengedipkan mata, membuat pikiran Chen Yuan dipenuhi dengan pikiran-pikiran gelap. 10.000 alpaka berlarian di dalam hatinya. Dasar mesum tua, tidakkah kau lihat ada beberapa gadis polos di sebelah kakakku? Kau terlalu berprasangka. Chen Yuan menatap tempat tidur di kamar tidur. Dan 8 pramugari seksi. Tanpa sadar, ada asosiasi aneh di benaknya. Tuan Ye, apakah ada pengalaman berbeda di pesawat? Cepat beritahu aku, pengalaman seperti apa itu? Lin Ziluo bertanya dengan penasaran. Pertanyaan ini, kalian akan mengetahuinya nanti. Lagi pula, Tuan Yan pasti akan mengerti. Begitu. Kakak Chen Yuan, bagaimana kalau aku mengalaminya bersamamu nanti? Aku ingin tahu, apakah kau membual, apakah itu benar-benar begitu menakjubkan? Lin Ziluo mengerutkan bibir, dan berkata dengan penuh semangat. Berkeringat. Chen Yuan memutar matanya. Apa yang kau tahu, kau hanya ingin mengalaminya secara membabi buta. Ye Yaozu juga sedikit terdiam, gadis kecil ini terlalu kecil, menyebutnya gemuk. Kau begitu berani. Tuan Ye, saya sangat puas dengan jet pribadi ini. Selain itu, ada semua model helikopter yang saya tandai tadi. Semuanya ada di sini. Apakah Anda menginginkan semuanya? Sekarang bahkan Ye Yaozu pun bingung. Ada sebanyak 15 helikopter mewah yang ditandai Chen Yuan tadi. Dan itu adalah model paling mewah. Jika dijumlahkan semuanya, harganya lebih dari 20 miliar. Jika ditambah dengan pesawat pribadi saat ini, total pengeluaran akan mencapai 38 miliar. Membeli jet pribadi jauh lebih mudah daripada membeli pakaian. Kekayaan Tuan Yan benar-benar bukan kekayaan biasa. Baiklah, Tuan Yan, Anda benar-benar jeli. Senyum lebar seperti bunga krisan menghiasi wajah kaisar mesin itu. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, banyak jet pribadi yang saya pesan akan diberikan. Apakah menurut Anda akan lebih mudah bagi Fang untuk mentransfer jet pribadi ini langsung ke nama mereka? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat itu hening. Sang Raja Mesin bahkan lebih sulit dipercaya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa arogannya Tuan Yan. Nima membeli jet pribadi dan memberikannya begitu saja. Bagaimana dengan selusin jet? Bab 463. Beberapa pramugari juga terkejut. Helikopter yang dipilih oleh Tuan Yan semuanya mewah dan merupakan peralatan kelas atas yang bernilai lebih dari juta yuan. Masing-masing adalah harta karun yang akan diperjuangkan orang lain seumur hidup, yang sulit didapatkan. Tapi semuanya akan diberikan begitu saja. Terlalu gila. Sungguh murah hati. Mereka telah melihat banyak penguasa lokal yang murah hati, tetapi belum pernah terdengar ada yang semurah hati Tuan Yan. Tentu saja mungkin. Tuan Yan, Anda hanya perlu memberikan nama dan informasi kontak pemberi, dan kami bahkan dapat memberi Anda kejutan yang tak terduga. Ye Yaozu sepertinya mengerti pikiran Chen Yuan, dia mengedipkan mata dan mengangguk. Dia seorang pria, jadi dia secara alami mengerti bahwa rokok selalu dikirim ke pesawat, dan kemungkinan besar diberikan kepada perempuan. Benar saja, orang yang tidak romantis tidak akan mendapatkan apa-apa dari kaum muda. Ini yang terbaik. Chen Yuan mengangguk. Ngomong-ngomong, Tuan Yan, kapal pesiar mewah kelas dunia yang Anda pesan akan berlayar ke pelabuhan Yangshan di Shanghai dalam 2 hari. Penjual kapal pesiar itu juga akan mengunjungi Shanghai secara pribadi. Saya akan mengatur agar Anda bertemu dengannya. Kalau begitu, ganggu saja Tuan Ye. Kapal pesiar terbaik di dunia. Tuan Ye, Anda sedang membicarakan Ocean Bright, kan? Saya dengar kapal raksasa ini akan tiba di Shanghai dalam 2 hari. Ocean Bright adalah kapal pesiar mewah kelima terbaik di dunia, dengan nilai lebih dari 70 miliar. Kapal ini dikenal sebagai kapal pesiar paling mewah dan megah di Asia, dengan staf sebanyak 1.000 orang. Kapal ini menyediakan 3 kali makan sehari, tes sore, dan teater. Film, apresiasi musik, pesta tema, karaoke di laut, kasino, bar, prasmanan makanan Cina dan Barat, makanan ringan, selancar, panjat tebing, konser langsung, dan program hiburan seperti teater kerajaan, dan saya juga mendengar bahwa Ye Han, putri keluarga Ye, akan mengadakan makan malam ulang tahun di Ocean Bright dalam 5 hari, dan kami sudah bernegosiasi untuk memesan seluruh kapal raksasa itu. Qin Wushuang tiba-tiba memutar matanya dan berhenti berbicara. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yaozu begitu sopan kepada Chen Yuan. Untuk 2 bisnis antara Yan Sum dan dirinya, jumlah pesanan melebihi puluhan miliar.
Saat berhadapan dengan pelanggan sebesar itu dengan pesanan puluhan miliar, bisakah Anda bersikap lebih baik? Daya beli Chen Yuan juga di luar imajinasinya. Meskipun keluarga Qin juga keluarga kaya. Tapi mereka tidak terlalu sombong, kan? Menghabiskan dana 100 miliar untuk membeli pesawat dan kapal pesiar. Sungguh menakutkan gelombang. Jadi, pesta ulang tahun putri keluarga Ye akan diadakan di Ocean Bright. Kudengar dia gadis nomor 1 di Shanghai, tapi dia belum pernah menunjukkan wajahnya. Lin Ziluo juga tampak penasaran. Dia datang ke Shanghai untuk pertama kalinya, tetapi dia tahu banyak tentang kalangan atas. Karena dia memiliki sahabat yang juga seorang wanita terkenal di Shanghai. Bos Ye, Anda seharusnya paman Ye Qianjin. Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Tidak, pertama-tama, saya bukan paman Ye Han, karena generasi saya relatif lebih muda. Meskipun saya lebih tua, tepatnya, Ye Han seharusnya bibi saya. Saya pasti pernah bertemu bibi saya, tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya. Penampilannya, makan malam ini, keluarga Ye mengundang selebriti dari berbagai kalangan di ibu kota sihir. Sebenarnya, mereka ingin bibi saya benar-benar hadir. Saya juga mendapat beberapa undangan di sini. Jika Anda ingin bersenang-senang, Anda juga bisa pergi ke Ocean Experience The Brightness. Tuan Yan, reservasi untuk Ocean Bright sudah dijadwalkan sebulan kemudian, tetapi itu tidak akan memengaruhi transaksi normal. Jika bukan karena kesulitan keuangan penjual baru-baru ini, saya khawatir harga 70 miliar mungkin tidak akan tercapai. Ye Yaozu menjelaskan dengan wajah serius. Petik 2. Ngomong-ngomong, saya mengeluarkan beberapa surat undangan. Kepada Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Wushuang, dan Chen Yuan, masing-masing saya kirimkan satu salinan. Surat undangan semacam ini sangat mahal di tempat lain. Ini bukan bisnis keluarga dengan reputasi di Shanghai, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menerima surat undangan dari keluarga Ye. Mereka yang bisa diundang adalah keluarga dengan kekuatan tertentu, atau selebriti dan elit sejati. Standarnya sangat tinggi. Tapi di tangan Ye Yaozu, dia tidak menganggapnya serius. Petik 2. Apa kau bercanda? Jika 2 hari kemudian, Tuan Yan menegosiasikan harga dengan penjual, dan kapal pesiar itu secara resmi dialihkan untuk dijual, maka Tuan Yan akan menjadi pemilik Ocean Bright. Apakah orang membutuhkan surat undangan untuk naik ke kapal pesiar mereka sendiri? Tapi 70 miliar bukanlah angka kecil. Ini bukan membeli mainan. Kalau Chen Yuan berubah pikiran di tengah jalan dan menyesal, ya, itu normal. Bahkan jika dia tidak membelinya, memberikan beberapa surat undangan dapat dianggap sebagai ungkapan ketulusan keluarga Ye. Setidaknya mereka membeli lusinan pesawat, bukan? Baiklah, coba kulihat kalau ada waktu, Mengmeng, aku akan mengajakmu bermain. Baik, kakak. Wang Mengmeng tersenyum gembira. Namun, tampaknya senyum itu agak dibuat-buat. Setelah datang ke Shanghai, dia akhirnya menyadari bahwa dia selalu sedikit kurang cocok dengan kalangan masyarakat kelas atas. Ini bukan sesuatu yang bisa dia ubah sekarang setelah dia punya uang. Kebiasaan hidupnya, pola pikirnya, dan lingkaran pergaulannya benar-benar berbeda dari orang lain. Sebagian besar waktu, dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Untungnya, Luo ada di sisinya, kalau tidak dia akan menjadi gadis biasa. Selanjutnya, Chen Yuan membayar dengan kartu kredit. Lebih dari 30 miliar, begitu saja. Chen Yuan selalu tenang. Pesawat juga sudah dibeli. Selanjutnya bukankah seharusnya mempertimbangkan masalah akomodasi dan makan? Tuan Ye, apakah ada rumah bagus yang dijual di dekat Universitas Shanghai? Tanya Chen Yuan dengan santai. Pertanyaan ini, Tuan Yan mungkin ingin bertanya kepada Nona Qin. Ada 2 bangunan di dekat Universitas Shanghai yang milik keluarga Qin. Letaknya dekat Jalan Songhuajiang, dekat dengan sekolah, dan lokasinya bagus. Setiap inci tanah sangat mahal, dan berada di pusat kota. Lokasinya, orang lain mungkin tidak mampu membelinya jika mereka ingin membelinya. Harga rumah di tempat itu pada dasarnya telah naik menjadi 20 per meter persegi, dan rumah seluas 2000 meter persegi bernilai juta. Begitukah? Nona Wushuang, mengapa Anda tidak menjual rumah kepada saya? Saya bisa membelinya dengan harga ditambah 5,00% dari harga pasar. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Nilai sebuah bangunan di pusat kota sihir kemungkinan besar melebihi puluhan miliar. Apa konsep kenaikan 5,00%? Saya khawatir harganya akan beberapa ratus juta lebih mahal. Ini benar-benar bukan uang. Qin Wushuang benar-benar bingung dengan pertanyaan ini. Bab 464. Jika Anda hanya menginginkan rumah, saya memiliki banyak rumah atas nama Modu, tidak masalah jika saya memberi Anda satu set Thomson Yipin, tetapi jika Anda ingin membeli gedung, itu bukan wewenang saya. Saya khawatir saya harus mendiskusikannya dengan keluarga saya. Selain itu, karena pengaruh peraturan pembatasan perumahan di Shanghai, jika Anda membeli rumah di Shanghai, Anda perlu membayar pajak dan biaya yang tinggi, dan Anda tidak dapat membeli beberapa rumah sekaligus.
Jika Anda membeli gedung, pajak komersial akan lebih tinggi, yang tidak sepadan. Qin Wushuang berkata demikian. Baiklah, Anda memberi saya satu set Thomson First Grade, dan saya memberi Anda Super Jaguar, kita akan bertukar dengan nilai yang sama, dan Anda tidak akan mengambil keuntungan darinya. Chen Yuan memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Kamar pemandangan laut mewah Thomson Yipin. Harga jual hari ini telah melebihi 30 per meter persegi. Satu set flat besar seluas 6.000 meter persegi bisa mencapai juta atau lebih. Rumah mewah miliarder itu memang sesuai dengan reputasinya. Kudengar banyak selebriti dan orang kaya tinggal di kompleks perumahan ini. Dan karena nama Thomson Yipin sudah terkenal, mungkin Anda tidak akan bisa membelinya meskipun punya banyak uang. Bahkan rumah-rumah mewah dengan harga selangit pun sudah terjual habis. Anda menginginkan rumah di Thomson Yipin, kecuali jika kebetulan bertemu seseorang yang ingin menjualnya. Jika tidak, Anda benar-benar tidak bisa membelinya meskipun menginginkannya. Namun, bagi seorang bintang papan atas seperti Tuan Yan, ia tinggal di kelas 1 Tang Chen, yang tampaknya nilainya sedikit lebih rendah. Karena Tang Chen Yipin tidak lagi bisa menonjolkan statusnya. Begitu kita memberitahu orang lain bahwa Shen Haoyan juga telah membeli rumah di Tang Chen Yipin, mungkin harga rumah di Tang Chen Yipin akan naik lagi. Ngomong-ngomong, aku masih memanfaatkanmu. Rumahku di Thomson Yipin hanya bernilai 9.000 juta. Tuan Yan, Anda memberi saya Super Jaguar, tetapi harganya lebih dari 5.000 juta. Lalu aku melakukannya tanpa alasan, memberimu 6.000 juta. Tidak apa-apa, Nona Qin tidak perlu terlalu cerewet, mungkin kali ini, aku bukan orang yang memanfaatkanmu. Chen Yuan mengangkat alisnya dan berkata penuh arti. Qin Wushuang langsung tersipu. Memikirkan hal-hal keji yang dilakukan pria ini padanya. Hatinya bergejolak. Apa maksud pria ini? Dia tidak ingin mengejarku, kan? Kalau tidak, mengapa dia mengirimiku 6.000 juta tanpa alasan? Semua pria memiliki sifat seperti ini, dia pasti memiliki maksud seperti itu, kalau tidak, mengapa dia mengirimiku uang dan berkata, manfaatkanlah dirimu sendiri. Kau pasti sedang bersekongkol melawan orang lain. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Meskipun kau memberiku perasaan yang berbeda dari pria lain, aku, Qin Wushuang, tidak akan pernah membiarkan pria manapun mendapatkannya dengan mudah, bahkan jika kau adalah seorang dewa. Aku harus mengujimu, menguji karaktermu, dan apakah kau tulus, atau kau hanya ingin bermain-main. Pikiran-pikiran ini muncul tanpa sadar di benak Qin Wushuang. Hati nurani langit dan bumi. Chen Yuan benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Dia menghabiskan 5.000 juta yuan, yang merupakan uang yang sangat banyak, dan dia tidak membayar sepeser pun. Dia menukarnya dengan kamar mewah dengan pemandangan laut di rumah kelas 1 Thomson. Apakah kau pikir dia memanfaatkanmu? Tapi ketika menyangkut dirimu, kau merasa seperti kakak ingin mengejarmu. Apakah kau takut kau berpikir tentang kentut? Sebenarnya, Chen Yuan tidak pernah memiliki keterampilan dalam mengejar perempuan, dan dia bahkan tidak memiliki gagasan untuk mengejar mereka. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah menghabiskan lebih banyak uang untukmu, sedikit lebih banyak uang yang dia dapatkan. Namun, justru pemikiran dan tindakan inilah yang membuatnya mau pergi kemana saja. Semua gadis mengira dia tulus, sangat tulus, dan berbeda, dan akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Sepertinya tidak ada gadis yang tidak bisa menerimanya. Terlalu aneh. Dia jelas tidak menggunakan rutinitas apapun. Mengapa terasa seperti rutinitasnya sangat mendalam? Mungkinkah ini yang disebut, rutinitas itu alami, sempurna? Benar, aku akan mengajakmu melihat rumah sekarang, karena sekolah baru saja dimulai, dan kamu mungkin akan sangat sibuk dalam waktu dekat, dan aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk melihat rumah besok. Kata Qin Wushuang dingin. Setelah menyadari bahwa Chen Yuan berniat mengejarnya. Sikapnya langsung menjadi dingin, dan dia menunjukkan bahwa dia sangat sibuk dan tidak punya waktu. Dia hanya tidak ingin menerima undangan dengan mudah. Jika Chen Yuan ingin mengajaknya makan malam, dia harus melalui banyak ujian. Dia juga akan mencari alasan untuk penolakan selanjutnya. Oke, ayo kita ambil keputusan cepat dan pergi melihat rumah itu sekarang. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Sekelompok 4 orang naik pesawat untuk melihat rumah itu, dan tidak akan ada kemacetan di jalan. Di dalam pesawat, Lin Ziluo mengeluarkan suara seperti sedang berjerawat. Tiba-tiba sebuah video populer muncul. Ternyata itu adalah He Sifan, tokoh utama insiden, surat pengacara, yang baru-baru ini menjadi viral di Weibo, mulai menerbitkan pernyataan lain di internet. Ekspresi wajahnya berbeda dari ekspresi kebingungan beberapa hari sebelumnya. Dalam video ini, dia tampak sangat tegar. Sepertinya dia didukung oleh kekuatan misterius. Hai semuanya, saya He Sifan, saya terlahir sebagai pejuang keyboard, dan ocehan saya seperti malam yang panjang. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menderita kekerasan siber yang tak terbayangkan.
Semua orang menyebut saya troll dan mengira saya memutarbalikkan kebenaran. Bajingan, perusahaan saya akan menghadapi kebangkrutan, dan bahkan mungkin akan diberi kompensasi dengan harga yang sangat tinggi. Saya dihina oleh ribuan orang, dan semua orang mengira saya adalah patung pasir. Anda, seseorang tanpa latar belakang identitas, apa yang Anda gunakan untuk berhadapan langsung dengan Yanzong? Bukankah Anda patung pasir? Banyak orang mengatakan demikian. Tapi Hemo sendirian dan tak kenal takut. Karena saya salah memperhitungkan kekuatan musuh, saya tidak memikirkan fakta bahwa Chen Yuan, seorang bajingan, adalah Tuan Yan, dan saya membayar harga yang mahal untuk ini. Tapi saya sama sekali tidak akan tunduk pada kekuatan jahat ini. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia tidak akan pernah berkompromi dengan bajingan itu. Dunia ini benar, dunia ini jelas, bagaimana dengan surat pengacara itu, bagaimana dengan gugatannya. Aku bersedia menghadapinya sampai akhir, dan aku juga ingin mengungkap perilaku tak tahu malu Chen Yuan, bajingan itu. Silakan tonton serangkaian video di bawah ini. Suara He Sifan terdengar. Layar video langsung berganti. Kamera mengarah ke seorang gadis dengan wajah pucat. Meskipun wajah gadis ini pucat, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki fitur yang halus dan wajah yang cantik, dan dia terlihat menawan dan memesona, yang membuat orang merasa sayang. Hai semuanya, saya Zhang Xiaoxiao, pacar kakak Chen Yuan, saya sudah menghamilimu, dia sudah berusia 3 bulan, tolong jangan bunuh dia, oke, ini juga sebuah kehidupan, ini adalah kristalisasi cinta kita, saya tidak menginginkan uangmu, saya hanya ingin bersamamu, kakak Chen Yuan, tidak baik jika kau meninggalkanku, oke, selama kau bersedia kembali kepadaku, aku bersedia menerima bahwa kau memiliki wanita lain di luar sana, aku ingin berbagi cintamu dengan orang lain, tolong jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Melihatnya saja sudah membuat hati terasa sedih. Tapi belum selesai, semuanya dalam gambar berubah menjadi gadis lain. Gadis ini juga polos dan menyedihkan. Kemampuan akting mereka luar biasa, dan mereka menangis satu persatu, patah hati. Mereka semua adalah pacar Chen Yuan. Ada yang hamil dan ada yang tidak, ada gadis kaya dan ada gadis miskin, semuanya cantik, tanpa terkecuali, semuanya mengaku sebagai pacar Chen Yuan. Setelah serangkaian video, ada lebih dari selusin. Mereka semua membongkar kabar bahwa mereka dicampakkan oleh Chen Yuan. Bab 465. Setelah melihat video ini, banyak sekali netizen yang dipenuhi kemarahan, memukul dada dan menghentakkan kaki. Mereka semua gadis-gadis cantik, tapi disiksa oleh Chen Yuan. Kalian semua begitu cantik, kenapa dipermainkan oleh bajingan ini? Masih rela? Otak semua orang sudah dipenuhi dengan omong kosong, kan? Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Ada begitu banyak gadis yang dipermainkan Chen Yuan. Dan ada 5 atau 6 yang melakukan aborsi untuknya, 3 yang mengiris pergelangan tangannya untuknya, dan 2 yang hampir melompat dari gedung. Terlalu bejat. Terlalu bejat. Paru-paru netizen meledak karena amarah, dan mereka langsung berteriak. Sialan, Chen Yuan, bajingan ini, apakah dia masih punya rasa kemanusiaan? Jika salah satu wanita ini adalah adik perempuanku, aku akan mengambil pisau dapur dan mencincang bajingan ini lalu memberikannya kepada anjing. Hanya bisa kukatakan bahwa yang satu rela melawan dan yang lain rela menderita. Tapi itu bukan alasan dia mempermainkan perasaan para gadis. Sebelum melihat video ini, saya pikir orang kaya itu bajingan, tapi saya tidak menyangka dia sebajingan ini. Sedikit tanggung jawab, kan? Tidak bisakah kau? Aku melakukannya untukmu, ini bukan bajingan lagi, ini binatang buas. Terlepas dari apakah isi video itu benar atau tidak, penampilan para gadis yang rendah hati dan menyedihkan memang telah membangkitkan simpati banyak netizen. Selain itu, He Sifan sekarang memiliki opini publik yang hangat. Untuk sementara waktu, banyak netizen dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mulai mengecam Chen Yuan. Opini publik dapat diarahkan. Banyak netizen suka menggemakan apa yang dikatakan orang lain. Dan mereka membuat keputusan sendiri. Seorang gadis membocorkan video itu, mungkin itu hanya sensasi, hanya untuk popularitasnya sendiri. Tetapi begitu banyak gadis membocorkan berita pada saat yang sama, sulit untuk memahami bahwa mereka semua berbuat salah padamu. Kebanyakan dari kita akan berpikir begitu. Begitu video itu keluar, langsung memicu perdebatan yang tak terhitung jumlahnya. Citra Dewa Pria nomor 1 Yanzong diperkirakan akan segera menjadi sampah negara nomor 1. Di dalam pesawat, udara tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suasananya suram dan mencekik. Chen Yuan juga terkejut. Kakak, apakah kau benar-benar melakukan hal-hal ini? Apakah Zhang Xiaoxiao mantan pacarmu? Tanya Wang Mengmeng. Benar, kakak Chen Yuan, kau tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Lin Ziluo juga cemberut dan bertanya. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin.
Sebelum Chen Yuan sempat menjelaskan, dia mendapati bahwa tingkat kesukaan Qin Wushuang mulai menurun. Wang Mengmeng dan Lin Ziluo tidak mempermasalahkannya, terutama karena mereka sudah lama berhubungan dengan Chen Yuan dan lebih mengenalnya. Meskipun mereka bertanya-tanya, mereka tidak percaya bahwa Chen Yuan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tetapi Qin Wushuang dan Chen Yuan baru saling mengenal selama sehari. Bahkan tidak tahu orang seperti apa dia. Melihat laporan seperti itu di internet, tingkat kesukaan akan langsung turun. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apakah aku terlihat seperti orang seperti ini? Aku sama sekali tidak mengenal Zhang kecil ini, dan aku tidak mengenal siapapun dari mereka. Benarkah? Kakak Chen Yuan, kalau kalian bahkan tidak saling kenal, kenapa orang-orang memanggilnya pacar? Dan mereka benar-benar menyedihkan, ini bukan akting, intinya, mereka semua juga cantik. Lin Ziluo mengedipkan matanya yang besar, menatap Chen Yuan dengan saksama, dan berkata, "Baiklah, terserah apa yang kau pikirkan, toh, aku tidak punya masalah." Chen Yuan memutar matanya dan tidak repot-repot menjelaskan. Mungkinkah gadis cantik itu harus menjalin hubungan dengannya? Bukankah dia pemanen kecantikan istimewaku? Kebohongan tak berdasar ini sebenarnya tidak bisa dipertahankan. Diperkirakan dalam waktu singkat, kebohongan itu akan menjadi bumerang, dan fitnah Hesifan akan terungkap lagi. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Paling-paling, reputasi Chen Yuan sedikit terpengaruh. Tapi tidak lama. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Tepat ketika laporan negatif di internet tentang tembakau terus bergejolak. Pria yang mengetik di keyboard dengan wajah agak lesu itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan, apakah grup superstar benar-benar akan membantuku dalam gugatan ini?" Tanya Hesifan dengan sedikit ragu. "Tentu saja. Bukankah kau sudah mengumpulkan semua uangnya? Dengan perlindungan grup superstar, kau mungkin tidak akan kalah dalam gugatan ini. Kau seharusnya tahu koneksi dan pengaruh seperti apa yang dimiliki grup superstar di industri hiburan Tiongkok, dan bahkan jika kau kalah dalam gugatan ini, kami masih bisa melindungi Anda seumur hidup, dan bahkan saat Anda beremigrasi ke luar negeri." Suara seorang wanita muda terdengar di telepon. "Lalu aku ingin menyampaikan pendapatku. Kurasa isi laporan negatif yang kau buat sangat ceroboh dan tidak berdasar. Chen Yuan hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk mengklarifikasi rumor ini. Menurutku, itu tidak akan berdampak besar." Hesifan terinterrupted sebelum selesai berbicara. "Baiklah, kau tidak perlu bicara omong kosong, ini keputusan atasan, kau hanya perlu melakukan semuanya dengan jujur, dan bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu." Telepon ditutup. Hesifan merasa seperti ada yang tersangkut di tenggorokannya. Rasanya seperti dipermainkan seperti anjing, tanpa sedikit pun martabat. Namun, dia sudah naik ke kapal bajak laut, dan tidak ada jalan keluar sama sekali, jadi dia hanya bisa terus berjalan menuju kegelapan. Masalah ini memang dihasut oleh Li Shao, dari kota iblis. Metodenya sangat kasar, sederhana dan kasar. Namun, dalam waktu sesingkat mungkin, hal itu dapat menyebabkan dampak negatif yang besar pada reputasi Presiden Yan, benar-benar mencoreng citranya, dan membuatnya menderita cercaan dan tuduhan dari banyak rekan wanitanya. Ini sudah cukup. 5 hari kemudian, makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, selama reputasi Tuan Yan tercoreng, dia pasti tidak akan berani menghadiri makan malam tersebut. Bahkan jika dia benar-benar ikut serta, bagaimana mungkin Ye Qianjin menganggap seorang bajingan? Adapun masa depan, selama Li Jiamu memimpin, dia tidak akan memberi Chen Yuan kesempatan lagi. Presiden Yan ingin meluruskan rumor ini, dan akan membutuhkan setidaknya 1 minggu, atau bahkan setengah bulan, sebelum dia dapat sepenuhnya mengklarifikasinya. Bahkan jika diklarifikasi, apakah citra playboy-nya benar-benar dapat dipulihkan? Gelombang operasi ini tidak peduli apakah itu kejadian nyata atau tidak. Selama insiden itu terjadi, bahkan jika Anda mengklarifikasinya nanti, beberapa netizen akan berpikir bahwa Anda menyelesaikannya dengan uang. Siapa yang menyuruh Anda menjadi begitu kaya? Ada begitu banyak laporan gosip semacam ini, Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas bahkan jika Anda melompat ke Sungai Kuning. Tidak peduli seberapa jelas Anda menjelaskan, tidak peduli seberapa banyak bukti yang Anda sajikan, jika orang tidak mempercayai Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Anda punya begitu banyak uang, tentu saja semuanya bisa diselesaikan. Bukti-bukti ini pasti palsu. Andalah yang memalsukannya dengan uang. Aku tidak mau mendengarkan, lagi pula, kau bajingan, apapun yang kau katakan, kau bajingan. Ada banyak orang seperti ini di internet. Tuan muda, masalah ini telah diatur. Tuan Yan akan terlibat dalam skandal selama periode ini, dan seharusnya tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap partisipasi Anda dalam pesta makan malam di Ocean Bright. Lapor Qin Qian. Bagus sekali. Bisa dikatakan Anda masih seefisien seperti biasanya dalam pekerjaan Anda. Bab 466. Kakak Chen Yuan,
jangan lagi bergaul dengan wanita-wanita berantakan itu, oke? Mereka hanya menginginkan uangmu, tapi aku berbeda, aku bisa memberimu uang. Lin Ziluo berkata dengan serius. Siapa yang menginginkan uangmu? Kapan kakakku menghabiskan waktu dengan wanita-wanita berantakan itu? Jangan menjelek-jelekkan aku. Aku mengerti, kakak Chen Yuan, pria selalu suka mengejar hal-hal baru yang berbeda, tetapi akan ada saat-saat ketika hatimu lelah, dan akan ada saat-saat ketika kamu ingin menetap. Aku ingin kamu menjadi tempat perlindungan yang aman. Tidak peduli bagaimana keadaanmu di luar, selama kamu pulang, Luo Luo tidak akan pernah meninggalkanmu. Kakak Chen Yuan, selama kamu tidak meninggalkan Luo Luo, Luo Luo akan selalu mengikutimu, dan mereka akan melahirkanmu. Petik 2. Lin Ziluo berkata dengan air mata di matanya. Dia tampak menyedihkan, seolah-olah dia takut ditinggalkan. Mereka persen mirip dengan wanita-wanita di video itu. Puff! Chen Yuan hampir muntah darah. Lin Ziluo, ada apa denganmu? Kata Laozi benar-benar pria yang tidak berperasaan. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Melihat Lin Ziluo, gadis kecil yang imut, dengan tatapan tergila-gila. Qin Wushuang sudah yakin bahwa pria ini pasti bajingan. Bahkan adik perempuannya pun tak luput. Kau benar-benar binatang buas. Lagi pula, nama keluarga Wang Mengmeng adalah Wang, dan nama keluargamu adalah Chen. Apakah kalian benar-benar bersaudara? Mungkinkah kau meniduri adikku atau semacamnya? Yang terpenting adalah Wang Mengmeng dan Lin Ziluo tampaknya berteman baik dan memiliki hubungan yang sangat baik. Tapi kau menyukai pria yang sama, bukankah itu hubungan yang bermusuhan? Mengapa kalian bisa akur dengan begitu bahagia? Bagaimana caranya? Terlalu berantakan. Sungguh berantakan. Qin Wushuang merasa sedikit tak percaya. Setengah jam kemudian, beberapa orang datang ke kamar mewah Thomson Yipin dengan pemandangan laut. Chen Yuan awalnya mengira tempat ini akan luar biasa, tetapi setelah melihat rumah ini, dia langsung kecewa. Rumah mewah ini, apalagi vilanya di Seoul, mungkin bahkan tidak sebanding dengan sepertiga villa Zhao Yuqi. Ini sama sekali bukan rumah mewah. Ini hanya rumah komersial biasa, tetapi dengan luas yang sedikit lebih besar dan dekorasi yang sedikit lebih mewah, hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Dengan harga 9.000 juta, Anda bisa membangun rumah mewah di kampung halaman Anda, tetapi di kota ajaib Tangchen, Anda hanya bisa menjualnya seharga 2 hingga 300 meter persegi. Chen Yuan memiliki villa terpisah 5 lantai di Seoul. Ia juga memiliki sebuah rumah besar di kampung halamannya yang luasnya lebih dari meter persegi dan sedang dalam pembangunan. Tentu saja, rumah seperti itu tidak terlalu menarik. Tentu saja, keuntungan terbesar tinggal di Thomson Yipin adalah lokasinya yang strategis, dekat dengan bun sungai Huangpu, dengan transportasi yang nyaman, lingkungan yang indah, banyak pepohonan hijau, dan keunggulan unik lainnya. Inilah daya tarik Thomson Yipin. Jika hanya berbicara tentang kemewahan komunitasnya, di mana komunitas yang lebih mewah dari 10 tahun yang lalu. Seberapapun bagusnya dekorasi interiornya, luasnya terbatas dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sial! Apakah aku sedikit sombong? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Tangchen kelas 1 di Shanghai tidak cukup mewah? Aku pasti sombong. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Rumah-rumah mewah puluhan juta dan lebih dari juta di masa lalu adalah impian terbesarnya. Apakah kau meremehkannya sekarang? Jika memungkinkan, Chen Yuan sangat ingin membeli gedung keuangan universal dan menggunakan lantai pertama sebagai rumah tinggal, lebih disukai di lantai 99, di mana ia dapat melihat seluruh kota sihir. Nima ini lebih nyaman daripada tinggal di komunitas manapun, dan lebih mewah daripada komunitas manapun. Naik lift pribadi ke bawah saat berangkat kerja, dan naik lift pribadi ke atas setelah pulang kerja. Keluar dan terbang dengan jet pribadi di lantai atas. Ada pusat perbelanjaan, toko pakaian, restoran, dan toko mewah di depan mata. Cukup bagus jika dipikirkan. Tuan Yan, apakah Anda puas dengan rumah ini? Qin Wushuang bertanya tanpa ekspresi. Dengan tatapan profesional. Saya sangat puas. Dekorasi dan perabotannya lengkap. Anda bisa langsung pindah. Sangat nyaman. Lantainya juga sangat bersih dan tidak berdebu. Anda harus selalu meminta seseorang untuk membersihkannya. Chen Yuan mengangguk. Jika Anda puas, saya akan mencari seseorang untuk menangani prosedur transfer dalam 2 hari. Baiklah, Nona Qin, kurasa sudah larut, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Chen Yuan dengan santai mengucapkan kalimat itu. Qin Wushuang mengerutkan kening mendengar itu. Benar, pria ini mengajakku makan malam seperti yang kuduga. Kalian para pria, tidak bisakah kalian sedikit mengubah trik kalian? Kalian semua terburu-buru, dan ingin mengajak seseorang makan malam di hari pertama kalian berkenalan. Apakah kalian masih ingin pergi ke bioskop setelah makan? Apakah kalian masih ingin pergi ke bioskop setelah menonton film?
Ingin membuka kamar. Intinya, kalian mengajakku makan malam di depan Wang Mengmeng dan Lin Ziluo, apakah kalian tidak peduli dengan perasaan mereka? Kalian benar-benar bajingan. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 35 poin. Petik 2. Melihat tingkat kesukaan di atas kepala lawan, ternyata turun lagi 15 poin. Chen Yuan terdiam sejenak. Sudah berapa lama? Sudah turun 3 kali berturut-turut. Aku tidak salah bicara, kan? Hanya saja aku sibuk seharian dan lapar. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat janji untuk makan bersama. Bagaimana mungkin kau menurunkan tingkat kesukaanmu? Apakah karena nada bicaramu terlalu ramah? Gadis kecil ini tidak suka orang yang terlalu ramah padanya, tetapi malah suka orang yang terlalu kasar. Tepat ketika Chen Yuan mengeluh dalam hatinya, Qin Wushuang langsung berkata, Presiden Yan, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu, dan saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda nanti. Juga, kunci pintu rumah ini adalah kunci kode dengan kode 6 dan 9. Masukkan kode dan tekan tombol, tanda pagar, untuk membukanya. Jika Anda ingin mengubah kodenya, silakan atur sendiri. Setelah Qin Wushuang menjelaskan 2 kali, dia langsung keluar. Jelas, setelah membaca berita negatif tentang Chen Yuan di Fox Sound, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya. Meskipun Chen Yuan membantah, dia meninggalkan semuanya. Tapi dia merasa itu hanya alasan, apapun yang dia dengar. Pria ini jelas-jelas bajingan. Dia membenci playboy ini. Terutama playboy yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Haha, kakak Chen Yuan, sepertinya pria bernama Qin ini punya masalah denganmu, kata Lin Ziluo dengan bersemangat. Lolo, apa kau sengaja melakukannya di pesawat tadi? Kau hanya ingin mencoreng nama baik kakak, kan? Maaf, kakak Chen Yuan, dia hanya peduli padamu dan tidak ingin wanita lain merindukanmu juga, terutama Qin Wushuang ini, dia sangat cantik, pria macam apa yang tidak bisa mendapatkannya, jangan biarkan dia merebutmu dariku, kakak Chen Yuan. Sekalipun kau melakukan ini, kakak Chen Yuan akan membenciku, tapi aku tidak ingin wanita jahat itu merebutmu dariku. Saat Lin Ziluo sedang berbicara, tiba-tiba air mata jatuh ke pelukan Chen Yuan. Bab 467. Gadis ini tampak sedikit berhati-hati. Namun, sedikit kelicikan ini tidak akan membuat orang membencinya, tetapi malah membuatnya merasa lebih layak untuk disayangi. Karena dia berusaha memenangkan hati seseorang. Oke, aku tidak membencimu, bagaimana mungkin aku membenci Luo, si jenius kecil kita. Chen Yuan menepuk punggung Lin Ziluo. Terima kasih, kakak Chen Yuan. Sejak kecil, semua orang memperlakukanku seperti anak kecil yang hanya bisa membuat masalah. Hanya kau yang memperlakukanku seperti orang dewasa dan memberiku rasa hormat yang sama seperti orang dewasa. Ayah tidak menyukaiku dan sering mengkritikku, ibu juga telah meninggal. Dulu, hanya kakakku yang menyayangiku, tetapi kemudian kakakku tidak lagi menyayangiku. Dia juga menyalahkanku karena menyebabkan bencana bagi keluarga Lin. Tidak ada lagi yang menyayangi Luo, hanya kakak Chen Yuan yang menyayangiku, percaya padaku, dan mendukungku. Jadi, kakak, jangan marah pada Luo, ya, Luo akan patuh di masa depan. Lin Ziluo berkata dengan suara lembut. Dia bertingkah seperti bayi dengan air mata di matanya. Ini benar-benar membuatku merasa kasihan. Tak disangka, Lin Ziluo, yang selalu melanggar hukum, terkadang begitu menyedihkan. Kupikir dia selalu kuat dari dalam. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia begitu kuat di usia yang begitu muda? Dia telah melihat semua masalah di keluarga Lin selama periode ini, tetapi dia tidak menunjukkan tekanan. Dia suka membawa kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain, tetapi dia memilih untuk menanggung kesalahan sendirian dan tidak dipahami. Jangan marah, bagaimana mungkin aku marah pada Luo? Sebenarnya, aku tahu sesuatu tentang keluargamu. Lagi pula, kau telah menanggung beberapa hal yang seharusnya tidak kutanggung untukku. Aku akan mentransfer 200 miliar yuan kepadamu nanti. Di masa lalu, dengan likuiditas 200 miliar yuan, krisis rantai modal keluarga Lin seharusnya dapat diselesaikan, jadi kau tidak perlu khawatir, Luo. Demi si jenius kecilmu, Luo, kakakmu Chen Yuan pasti akan membantumu. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Lin Ziluo langsung terkejut, bodoh. Detik berikutnya, ia terharu hingga menangis. Keluarga Lin memang menghadapi masalah besar selama periode ini. Sejak jaringan hotel internasional La Crosse terekspos berita negatif tentang kotor, berantakan, dan buruk. Bisnis anjlok. Bahkan Jun Grand Hotel, yang dulunya ramai pengunjung, menjadi sangat sepi. Setelah itu, saham Lin Group merosot tajam. Nilai pasarnya menguap sebesar 70 miliar. Lin Yi, kepala Lin Group saat ini, mulai menggunakan dana cadangan grup untuk menyelamatkan pasar,
tetapi tanpa diduga kembali menghadapi serangan gabungan dari beberapa kelompok keuangan besar. Terlebih lagi, pada saat kritis ini, pengkhianat besar lainnya muncul di perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, menyebabkan proyek besar gagal, dan kembali menghadapi kerugian besar. Serangkaian pukulan ini benar-benar membuat keluarga Lin terhuyung-huyung. Kemudian muncul gelombang jebakan dan lubang, dan Lin Group benar-benar terjebak dalam rantai modal yang rusak. Lin Yi sedikit terlalu tidak sabar dalam bertindak. Dia sangat ingin memulihkan kerugian perusahaan, dan juga ingin membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Tetapi siapa yang tahu bahwa semakin Anda ingin membuktikan diri, semakin banyak jebakan yang akan Anda masuki. Pihak lain memanfaatkan mentalitasnya, menyebabkan dia tertipu selangkah demi selangkah. Sebenarnya, jika dia tidak melakukan apapun, Lin Group akan beroperasi normal dan tidak akan jatuh ke dalam kesulitan saat ini. Sayang sekali. Semakin keras dia berusaha, semakin cepat grup itu runtuh. Setiap langkah dihitung sampai mati. Hari ini, grup Lin berada dalam kekacauan dan orang-orang panik. Siapa yang menyangka bahwa grup senilai miliar ini akan jatuh ke dalam situasi saat ini dalam waktu sesingkat itu? Sungguh memalukan. Hanya bisa dikatakan bahwa orang di balik layar sangat mengenal karakter Lin Yi, dan Lin Yi sama sekali bukan lawannya. Chen Yuan benar-benar berbeda. Tidak ada orang lain yang bisa memahaminya sama sekali. Sirkuit otaknya benar-benar berbeda dari orang normal. Saya khawatir sekuat apapun lembaga pemikir, mereka tidak akan bisa memahami apa yang dipikirkan Tuan Yan setiap hari. Sangat membingungkan. Benar-benar tidak dapat dipahami. Di permukaan, dia menghamburkan uang di mana-mana seperti patung pasir, tetapi ternyata di balik penghamburan uangnya, sebenarnya ada tujuan lain. Siapa yang bisa menebaknya? Betapa beraninya anak ini yang berani menempatkan seorang pengkhianat di posisi CEO grup 100 miliar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Tapi Yan selalu berhasil, dan itu sangat sukses. Ini hanyalah operasi penghasutan yang sesuai dengan buku teks. Keluarga Lin jatuh ke dalam situasi seperti itu. Bagaimana mungkin Lin Ziluo tidak terburu-buru? Sebelum datang ke Shanghai untuk bersekolah, Paman Fu, pengurus rumah tangga keluarga, berbicara dari hati ke hati dengannya, berharap dia akan meminta bantuan Tuan Yan. Dia sangat sensitif dan agak kurang percaya diri, terutama di depan orang yang disukainya, dia tidak suka membicarakan hal-hal vulgar seperti itu. Karena dia merasa membicarakan hal-hal ini akan merusak citranya di mata kakak Chen Yuan. Jadi sampai akhir, dia tidak pergi mencari Chen Yuan, dan datang ke Shanghai untuk kuliah sendirian dalam suasana hati yang tertekan. Siapa sangka, saat pertama kali datang ke Universitas Metropolitan Shanghai, dia bertemu kakak Chen Yuan. Dia juga membeli pesawat hari ini. Sepertinya masalah telah terlupakan. Namun pada akhirnya, dia menangis. Dia tidak pernah berbicara, karena dia tidak bisa membuka mulutnya. Tapi, dia benar-benar tidak menyangka, tidak pernah menyangka. Chen Yuan telah memperhatikan urusan keluarga mereka. Dan siap membantu. Tawaran itu sebesar 200 miliar. Itu sama saja dengan mengirimkan arang di tengah salju. Kakak, apa yang kau? Lolo, jangan menangis lagi, yang terpenting yang kubutuhkan di sini adalah uang. Simpan dulu 200 miliar itu, dan minta padaku setelah kau selesai membelanjakannya. Boom! Begitu Chen Yuan mengatakan ini, emosi Lin Ziluo langsung meledak. Benar-benar hancur. Kenapa kakak Chen Yuan begitu baik? Bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, kau tetap tahu apa yang kupikirkan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih mengerti aku daripada kakak Chen Yuan. Luo benar-benar tidak ingin kakak Chen Yuan berpikir bahwa aku mendekatimu hanya untuk uang, tapi... Kakak Chen Yuan, aku ingin membuat janji padamu gelombang. Lin Ziluo. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Ding. Lin Ziluo, target penjilat anjing, telah menembus 98 poin kebaikan, memberi hadiah kepada tuan rumah +10 poin penguatan. Poin penguatan tersisa saat ini, 79. Chen Yuan mendengarkan perintah sistem di kepalanya. Sebelum sempat bereaksi, bibirnya dicium oleh Lin Ziluo. Terlebih lagi, Wang Mengmeng masih memperhatikan dari pinggir lapangan. Kakak Chen Yuan, ini ciuman pertamaku, ini semua ku persembahkan untukmu, kata Lin Ziluo malu-malu. Lolo, dasar bajingan, bagaimana bisa kau mencium kakakku? Wang Mengmeng tidak senang lagi. Jelas dia adalah malaikat kecil kakakku, dan kau adalah sahabatku, bagaimana mungkin cinta bisa diambil? Kenapa aku tidak boleh menciumnya? Aku suka kakak Chen Yuan, dan kakak Chen Yuan juga menyukaiku. Aku hanya ingin menciumnya. Mengmeng, jangan terlalu lunak, pergilah. Adegan selanjutnya tidak pantas untuk anak-anak. Lin Ziluo melambaikan tangannya, mencoba mengusir Wang Mengmeng yang seperti bola lampu. Bab 468. Tidak,
kau tidak bisa melakukan ini. Wang Mengmeng bergegas mendekat dengan ganas dan memeluk lengan Chen Yuan yang lain, mencoba melepaskan Lin Ziluo. Luo, kakak adalah milikku, kau tidak bisa merebutnya dariku, atau dia akan marah. Kata Wang Mengmeng dengan serius. Meskipun biasanya dia memiliki kepribadian yang penakut dan tidak suka berkelahi, Chen Yuan adalah batas baginya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Cek, siapa yang ingin merebutmu, tidak bisakah kita hidup berdampingan dengan damai? Kau mencintai kakak Chen Yuan, dan aku mencintai kakak Chen Yuan. Karena aku telah menerimamu, mengapa kau tidak bisa menerimaku? Bukankah kita berteman baik? Teman baik seharusnya saling membantu, saling berbagi, mengerti. Bisakah ini, juga bisa dibagi? Wang Mengmeng sedikit bingung. Dia benar-benar tidak menyangka ide Lin Ziluo begitu avant-garde, dan dia bahkan tidak keberatan dengan hal semacam ini. Mungkinkah aku terlalu egois dan hanya ingin disukai oleh kakakku saja? Seorang putra kaya seperti kakakku memiliki begitu banyak godaan dari dunia luar, bagaimana mungkin dia hanya mencintai satu wanita dalam hidupnya, mungkin aku terlalu serakah. Dan Luo tidak keberatan, dia sangat murah hati, jika aku bertindak picik, apakah kakakku akan membenciku? Wang Mengmeng berpikir keras dalam sekejap. Kekuatan teladan tidak ada habisnya. Dengan Lin Ziluo sebagai panutan, Wang Mengmeng tiba-tiba merasa bahwa hal semacam ini tidak dapat diterima. Luo masih seorang wanita kaya. Dia lahir di keluarga kaya dengan latar belakang keluarga terkemuka. Dia bisa menerimanya, mengapa aku tidak bisa menerimanya? Tentu saja, ini bisa dibagi. Meskipun aku dan kakak Chen Yuan bersama, persaudaraan kita tidak akan terpengaruh, dan mungkin kita akan menjadi lebih dekat. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang perlakuan kakak Chen Yuan terhadapmu. Cintamu akan berkurang, dan aku juga akan peduli padamu. Lin Ziluo memegang lengan Wang Mengmeng sambil tersenyum. Menunjukkan suasana yang sangat ramah. Menurutnya, gadis kecil Wang Mengmeng ini adalah tipikal gadis yang kurang cinta. Ia khawatir setelah kakaknya punya pacar, ia akan kehilangan cintanya. Tetapi hubungan antara kakak dan adik berbeda dengan hubungan antara pria dan wanita. Bagaimana mungkin kau tidak membiarkan kakakmu punya pacar hanya karena kau ingin mendapatkan simpatinya? Di masa depan, aku akan bersama kakak Chen Yuan. Aku akan menjadi kakak iparmu, dan kau akan menjadi adikku. Persaudaraan akan lebih dalam. Tentu saja, kita harus hidup damai. Bagaimana mungkin aku membiarkan kakak Chen Yuan berurusan dengan pacar dan adiknya, orang-orang juga sangat bijaksana. Jadi, hidup berdampingan secara damai, menurut Lin Ziluo dan pemahaman Wang Mengmeng tentang hidup berdampingan secara damai, memiliki dua arti yang berbeda. Benarkah, bisakah ini dilakukan? Tapi, Wang Mengmeng ragu-ragu untuk berbicara. Ini bukan hal serius, toh sudah diputuskan seperti ini, mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu. Ayo, adik kecil, panggil aku untuk mendengarkan, kata Lin Ziluo sambil mengedipkan mata. Bah, aku kakak perempuan. Kamu pendek sekali, seharusnya kamu adik perempuan, bantah Wang Mengmeng. Baiklah, kau berani bilang aku pendek, dasar penjahat kecil, kakakku harus memberimu pelajaran hari ini. Lin Ziluo memang mungil, lebih pendek dari Wang Mengmeng. Dia masih gadis kecil. Aku biasanya benci kalau orang bilang dia pendek. Kamu pendek. Kau masih bilang begitu, aku akan memukulmu. Ayo, siapa yang takut padamu? Lin Ziluo bergegas maju dengan marah, tetapi siapa sangka dia tidak bisa memenangkan pertarungan, dia didorong jatuh ke tanah oleh Wang Mengmeng. Wang Mengmeng melepaskannya, dan dia bergegas maju lagi, tetapi didorong jatuh ke tanah lagi. Meskipun lemah secara fisik, dia masih memiliki temperamen yang keras kepala. Kedua gadis itu seperti dua kucing susu kecil, merangkak dan berguling-guling di tanah. Chen Yuan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa kemunculan Lin Ziluo tepat pada waktunya, jadi dia harus menahan pikiran abnormal di benak Wang Mengmeng. Makan malam di malam hari. Sangat sederhana dan santai. Chen Yuan memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Selanjutnya, waktunya membersihkan. Meskipun dimungkinkan untuk mempekerjakan pekerja paruh waktu, itu sebenarnya tidak perlu. Bagian dalam rumah juga sangat bersih, cukup bersihkan saja secara santai. Chen Yuan, Lin Ziluo, Wang Mengmeng, mereka bertiga mulai merapikan kamar bersama-sama. Chen Yuan dan yang lainnya tinggal di lantai 36 kamar mewah kelas 1 Thomson dengan pemandangan laut, dengan pemandangan yang sangat luas, sekitar 280 meter persegi. Menghadap utara dan selatan, pencahayaannya sangat baik, jendela dari lantai hingga langit-langit didesain sedemikian rupa, terdapat balkon, taman bunga kecil, 3 kamar tidur, kamar pengasuh, ruang belajar, ruang ganti pribadi, ruang penyimpanan, 2 kamar mandi, ruang tamu, dapur bergaya Nordik, di depan jendela dari lantai hingga langit-langit terdapat selimut. Anda dapat duduk di atas selimut dan minum anggur merah, lalu menikmati pemandangan malam kota yang ramai dan mempesona, dan Anda dapat melihat menara Oriental Pearl tepat di seberangnya.
Tidak mengherankan jika rumah seperti itu menjadi tujuan yang diimpikan banyak orang sepanjang hidup mereka. Pemandangan Shanghai lebih indah di malam hari daripada siang hari. Hanya gemerlap lampu di malam hari yang dapat menjadi saksi kehidupan malam kota yang kaya ini. Selama Anda punya uang, berpesta pora, bernyanyi dan berdansa setiap malam, itu bukan masalah. Jika Anda tidak punya uang, tekanan hidup Anda di kota ini akan sangat tinggi. Anda harus menghadapi pekerjaan yang intensif dan kehidupan yang serba cepat. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diadaptasi oleh banyak orang yang terbiasa bermalas-malasan. Anda akan menemukan bahwa orang-orang di jalanan terburu-buru, dan kecepatan berjalan mereka jauh lebih cepat daripada warga di kota lain. Beberapa bahkan berlari kecil sepanjang jalan. Di kereta bawah tanah, setiap jam sibuk pagi dan sore hari penuh sesak. Pagi-pagi sekali, Chen Yuan menyeret dua gadis kecil, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo, ke sekolah. Sekalian, pergi membeli beberapa perlengkapan. Melihat apakah perlu membeli mobil, menyewa sopir atau semacamnya. Lagi pula, saya pergi ke sekolah setiap hari, dan saya tidak selalu bisa pergi dengan pesawat. Ini terlalu berlebihan. Sebagai manusia, kau harus bersikap rendah hati. Ketika Lin Ziluo bangun pagi, dia menerima informasi transfer 200 miliar dari Chen Yuan. Seluruh tubuhnya tampak sangat bersemangat. Kakak Chen Yuan, aku akan menggunakan uang ini untuk menyuntikkan modal ke grup Lin atas nama Feidun Capital. Aku tidak akan mengambil uang ini dengan sia-sia. Keluarga Lin hanya membutuhkan modal kerja, dan akan baik-baik saja jika mereka dapat mengatasi kesulitan. Lin Ziluo berjanji. Tidak masalah, uang yang diberikan kepadamu adalah milikmu. Kau bisa menggunakannya sesukamu. Nilai luo-luo di mataku pasti lebih dari puluhan miliar. Boom! Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Lin Ziluo langsung merasa bahwa orang itu rela mati demi orang kepercayaannya. Ternyata nilaiku di hati kakak Chen Yuan sangat tinggi hingga melebihi puluhan miliar. Dan kakakku tidak hanya bicara, dia benar-benar melakukannya. Hidup memang seperti ini, jadi apalagi yang bisa kuharapkan. Kakak Chen Yuan sangat menyayangiku. Luo-luo pasti akan menyayangiku, dan aku tidak akan pernah mengecewakan ketulusan kakakku. Di dunia ini, aku takut tidak akan ada orang yang memperlakukanku sebaik ini lagi. Yang terpenting adalah kakak Chen Yuan juga seseorang yang sangat kusukai. Ini benar-benar terlalu manis dan membahagiakan. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding! Lin Ziluo, target jelatan anjing, telah menembus 99 poin keberuntungan, memberikan hadiah kepada tuan rumah berupa plus 10 poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 89. Bab 469. Kakak Chen Yuan, aku sangat mencintaimu. Lambaikan tangan. Begitu keluar dari 3601, Lin Ziluo tak kuasa menahan diri untuk mencium pipi kiri Chen Yuan lagi. Saat Wang Meng memimpikannya hal ini, dia langsung merasa tidak senang. Kenapa kau bisa mencium jika kau mau, dan aku juga mau? Kakak, Meng Meng juga mencintaimu. Lambaikan tangan. Begitu Wang Meng Meng selesai berbicara, dia langsung mencium pipi kanan Chen Yuan dengan cepat. Dari kiri ke kanan, mereka berciuman bersamaan, membuat Chen Yuan bingung. Setelah tingkat kesukaan Lin Ziluo naik menjadi 99 poin, dia tidak bisa menahan diri. Meng Meng, kenapa kau main-main? Meskipun kakak mencium kakak juga merupakan ungkapan kasih sayang, jika kau masih anak-anak, tidak masalah, yang penting kau sudah tidak muda lagi. Saat itu, pintu kamar 3602 di sebelah tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita cantik modis berkacamata hitam keluar dari dalam. Seorang asisten wanita mengikutinya dari belakang. Saya melihat wanita cantik ini tingginya sekitar 1,7 meter, ramping, mengenakan gaun merah panjang, sangat cantik, di bawah lehernya yang ramping seperti giok, terdapat payudara putih montok yang bergelombang, yang membuat hati orang berdebar. Dia memiliki sosok yang mempesona dan lekuk tubuh yang indah, yang bisa disebut iblis. Bibir merahnya sedikit terbuka, ingin menarik perhatian orang. Jiang Manying mencium Feng Ze, dan setiap gerakannya memancarkan pesona yang luar biasa. Kak Manying, apakah tetangga baru kita di seberang jalan? Kenapa dia terlihat familiar? Aku mengenalinya. Ternyata bajingan ini. Baru saja terungkap di internet bahwa dia telah menipu begitu banyak gadis. Sekarang, ketika dia berbalik, dia pergi ke kelas 1 Tang Chen di ibu kota sihir, dan bahkan mengurus 2 gadis muda. Menjijikkan, kata Jiang Manying dengan jijik. Tadi malam, setelah dia melihat video bajingan Tuan Yan, dia bahkan tanpa ampun mengadu kepada asisten wanita. Bagaimana orang ini bisa begitu bajingan? Apakah hati nuraninya telah dimakan anjing? Bagaimana dia bisa menyakiti begitu banyak gadis sekaligus? Tapi siapa sangka, ketika aku keluar pagi-pagi sekali, aku kebetulan bertemu dengan bajingan abad ini. Namun,
Pria ini tampaknya telah menipu dua gadis polos lagi. Dan membiarkan dua gadis cantik seperti itu menciumnya sekaligus. Itu terlalu keterlaluan. Terlalu menjijikkan. Perbuatan jahat seperti itu tak terlukiskan. Saudari Manying, aku mengenalinya, ya Tuhan, dia adalah Presiden Yan. Kak Manying, haruskah kita pergi menyapa? Tuan Yan sangat kaya, dia adalah generasi kedua yang super kaya. Jangan hiraukan dia, bajingan seperti itu, aku merasa mual hanya dengan melihatnya. Tapi Kak Manying, orang itu sudah pindah ke seberang rumah kita sebagai tetangga, bukankah tidak sopan jika tidak menyapa? Asisten wanita itu bertanya dengan sedikit khawatir. Reputasi Tuan Yan begitu gemilang, dan kekayaannya begitu menakutkan. Orang seperti itu menjadi tetangga, dan sumber daya seperti itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kau tidak peduli apakah dia bajingan atau bukan, dia bisa membantumu di masa depan. Keberadaan seperti itu juga merupakan keberadaan yang kau, seorang artis bintang, tidak boleh menyinggungnya. Xiao Zong, kau harus tahu bahwa aku tidak suka berpegang teguh pada kekuasaan, dan aku tidak suka berinteraksi dengan bajingan seperti itu, jadi ayo pergi. Baiklah kalau begitu. Wanita cantik berkacamata hitam modis itu berbisik kepada asisten wanita. Mereka mengira suara itu sangat pelan sehingga Chen Yuan tidak bisa mendengarnya. Namun, setelah kebugaran fisik Chen Yuan meningkat, kelima indranya menjadi sangat tajam, dan pendengarannya sangat baik, sehingga dia dapat mendengar semuanya dengan jelas. Suara ini. Mungkinkah itu Jiang Manying? Hanya ada dua kamar di lantai 36 Thomson Yipin. 3601 dan 3602 keduanya adalah kamar mewah dengan pemandangan laut, menempati keunggulan geografis yang unik. Konon banyak selebriti dan orang kaya tinggal di Thomson Yipin. Aku tidak menyangka itu benar. Ketika aku membuka pintu di pagi hari, aku bertemu seorang bintang, dan itu adalah bintang besar. Pada saat yang sama, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo juga saling memandang. Detik berikutnya, pupil mata mereka langsung melebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kak, apakah dia Jiang Manying? Aktris Jiang Manying, kata Wang Mengmeng dengan bersemangat, seolah-olah dia ingin berlari untuk meminta tanda tangan atau semacamnya. Namun, ketika ia berpikir bahwa aktris itu tinggal di sebelah rumahnya dan bisa menyapa kapan saja di masa mendatang, ia dengan paksa menekan kegembiraannya dan tidak pergi meminta tanda tangan. Benar-benar dia. Aku tidak mengakui kesalahanku. Aku tidak menyangka kita tinggal bertetangga dengan seorang ratu film. Lin Ziluo juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Di industri hiburan, tidak banyak bintang yang ia kagumi, tetapi Jiang Manying adalah salah satunya. Jiang Manying lahir dari keluarga pekerja biasa. Namun bakatnya sendiri dapat digambarkan sebagai unik, dan keberuntungannya juga sangat baik. Pada tahun 2013, ia diterima di Akademi Film Shanghai. Baru hari kelima pendaftaran mahasiswa baru, dan karena sosok dan penampilannya yang sangat menawan, ia memikat semua senior yang polos, dan dipilih oleh seorang sutradara hebat untuk menggarap sebuah mahakarya epik, yang langsung menjadi hit. Dapat dikatakan bahwa awal adalah puncaknya. Setelah itu, kehidupan Jiang Manying seolah menjadi kenyataan. Ia berpartisipasi dalam berbagai acara variety show, karena di balik penampilannya yang seksi dan menawan, ia ternyata memiliki kepribadian yang sangat imut. Kontras yang imut ini membuatnya mendapatkan banyak penggemar. Konon, ia memiliki lebih banyak penggemar wanita daripada penggemar pria. Kemudian, ia berpartisipasi dalam kompetisi penyanyi crossover, tetapi secara tak terduga, ia memenangkan kejuaraan dengan kekuatan yang tak terduga. Tak seorang pun menyangka bahwa selain kemampuan aktingnya yang luar biasa, ia juga mahir dalam bernyanyi dan menari. Dan bukan hanya kemampuan umum. Di setiap variety show, ia dapat memamerkan kemampuannya dari waktu ke waktu. Hal itu benar-benar menarik banyak penggemar. Ia juga berpartisipasi dalam acara variety show yang sangat populer seperti Longing for Life, Running Happy, Extreme Challenge, dan S. Pada tahun 2016, Jiang Manying tampil di gala festival musim semi. Pada tahun 2017, Jiang Manying berpartisipasi dalam pembuatan film blockbuster internasional dan dinominasikan untuk Oscar. Pada tahun 2018, Jiang Manying memenangkan penghargaan Golden Rooster untuk aktris terbaik. Hanya dalam 5 tahun, ia telah bertransformasi dari seorang pendatang baru menjadi aktris yang hebat. Saat itu, ia baru berusia 23 tahun. Ia telah memenangkan banyak penghargaan. Ia adalah aktris yang memiliki popularitas dan kekuatan. Karena dalam 5 tahun, ia telah membuat film, dan semuanya merupakan investasi film besar, dan 3 diantaranya adalah film besar internasional. Berpartisipasi dalam lebih dari 20 acara variety show. Ia juga telah menciptakan lagu dan merilis album single. Ia pernah populer di seluruh internet. Namun pada tahun 2019, ia mengalami kemunduran yang cukup besar. Pertama-tama, karena kontraknya telah berakhir, dia mengakhiri kontrak dengan perusahaan film dan televisi tempat dia bekerja sama sebelumnya.
Atas dorongan agennya, dia mendirikan agensinya sendiri dan mulai bekerja sendiri. Itu bukan masalah besar. Banyak aktor dan bintang yang telah terkenal selama bertahun-tahun dapat meninggalkan perusahaan dan berkarir solo setelah rekam jejak mereka cukup mapan. Karena Anda juga telah menghasilkan banyak uang untuk perusahaan selama bertahun-tahun, jadi itu bukanlah hal yang memalukan. Namun siapa sangka bahwa setelah Jiang Manying terbebas dari belenggu perusahaan, ia mulai benar-benar melepaskan diri. Kurang dari 3 bulan setelah perusahaannya didirikan, Jiang Manying mengumumkan hubungannya di Weibo. Mungkin karena terlalu lama ditekan. Ia benar-benar ingin memiliki hubungan yang manis, dan setelah bertemu dengan seorang pria yang berbicara manis kepadanya, ia dengan putus asa menjerumuskannya. Objek cintanya bukanlah seorang taipan bisnis hayalan, bukan pula taipan dengan keterampilan luar biasa, atau bahkan aktor sekelasnya. Pihak lain adalah teman kuliahnya. Ia hanyalah seorang pria dari keluarga berada, sangat tampan, seorang artis papan atas yang bekerja sebagai model dan lulus kuliah selama setahun tanpa mengambil peran penting sama sekali. Namun justru model papan atas seperti itulah yang berhasil memikat hati aktris Jiang Manying. Setelah hubungan asmara itu terungkap, 8.000 juta penggemarnya terkejut. Banyak orang tidak dapat menerimanya, bahkan sampai menangis. Banyak sekali kecaman di Weibo, dan grup tersebut kehilangan banyak penggemar. Di puncak karirnya, dia melakukan pengorbanan besar demi cinta. Benar saja, tak lama setelah hubungan itu terungkap, karirnya mulai menurun. Bab 470. Beberapa kontrak endorsement internasional terkenal yang pernah ia jalani sebelumnya telah mengubah dirinya setelah kontrak tersebut berakhir. Di masa lalu, Jiang Manying selalu memiliki banyak tawaran film. Entah berapa banyak produser terkenal yang ingin mengajak Jiang Yinghou menjadi pemeran utama dalam film baru mereka. Ia bisa menaikkan harga sesuka hati, menetapkan syarat sesuka hati, bahkan naskahnya pun bisa ia pilih sesuka hati. Ia tidak perlu khawatir tentang syuting sama sekali, berbagai kegiatan bisnis, berbagai acara variety show selebriti, dan ia juga mudah didekati. Namun, baru 2 tahun berlalu. Ia mulai kehilangan popularitasnya sedikit demi sedikit. Sumber dayanya tidak sekaya dulu, nilai popularitas pribadinya juga menurun, jumlah filmnya berkurang, reputasinya mulai menurun, dan penonton semakin kurang percaya. Ratu papan atas yang dulu menjadi pemeran utama dalam film yang buruk. Yang paling aneh adalah, dalam 2 tahun terakhir, Jiang Manying terus menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk secara paksa membantu pacarnya, Bai Wendong. Ia secara paksa menciptakan karakter pacarnya. Dikatakan bahwa pihak lain adalah putra kaya dari kelompok tertentu. Karena alasan ini, dia benar-benar membuka perusahaan untuk pacarnya dan menginvestasikan semua tabungannya selama beberapa tahun di perusahaan tersebut. Dengan bantuannya, Bai Wendong menjadi kaya dan tampan di mata banyak gadis. Dengan kepribadian seperti itu, karir Bai Wendong mulai menanjak. Pria ini memang tampan. Dia memiliki perut six-pack dan tinggi 185 cm, dia pernah menjadi model pria, dan dia lebih pandai menyenangkan penggemar, penonton, dan atasan. Dia juga menggunakan mulutnya untuk mendekati berbagai wanita kaya. Dia mengambil jurusan akting. Kemampuan aktingnya sulit dipuji, tetapi dia bisa tampan dan keren, dan banyak gadis tetap menyukainya. Ternyata, ketika seorang pria cukup tampan, dia masih bisa mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. 2 tahun ini, dengan bantuan semua upaya Jiang Manying, Bai Wendong naik sedikit demi sedikit. Menjadi generasi baru yang populer. Setelah 2 tahun gigih dan kerja keras, Jiang Manying akhirnya menemukan pacarnya. Dia lebih peduli pada karir pacarnya daripada karirnya sendiri. Baru saja. Akhirnya, tidak ada yang mengatakan bahwa pacarnya adalah orang yang lemah. Banyak penggemar juga mulai merasa bahwa keduanya cocok. Mereka bisa dianggap sebagai pria emas dan gadis giok, dengan pria berbakat dan penampilan yang cantik. Dia pikir semua itu sepadan. Wanita tidak membutuhkan karir yang begitu kuat. Dia memiliki beberapa tradisi dalam dirinya. Selama karir Wendong berkembang, mereka bisa mempertimbangkan untuk menikah. Lagi pula, nama aktris itu ada di sini. Bahkan jika perkembangan karirnya tidak sebaik sebelumnya, itu jauh lebih baik daripada artis kecil rata-rata. Dan dia juga membeli rumah dan mobil di Tangchen Yipin, kota ajaib, dan dia tidak kekurangan apapun. Dia sudah siap semuanya. Hari ini, dia akan mencoba gaun pengantin dengan Wendong. Sungguh manis. Meskipun Wendong tidak sekaya itu, dan latar belakangnya biasa saja seperti dirinya, tetapi dia sangat termotivasi dan pekerja keras, dan dia tidak akan main-main di mana-mana. Dia jauh lebih baik daripada Chen Yuan, si bajingan. Tanpa sadar, Jiang Yingying dan asisten wanitanya berjalan ke lift dan mulai menunggu lift. Chen Yuan, Wang Mengmeng, dan Lin Ziluo juga berjalan mendekat. Halo, apakah Jiang Yingying Ratu? Saya sudah menonton film Anda, dan akting Anda sangat bagus. Sebagai tetangga,
Chen Yuan menyapanya dengan santai. Terima kasih. Pihak lain mengucapkan dua kata dengan ringan. Berusaha bersikap sopan. Namun sikapnya sangat dingin, dan dia sama sekali tidak akan mengabaikanmu. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama. Jiang Manying. Tinggi, 172 cm. Berat. XNUMX Kek. Nilai wajah, 9,2 poin. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, minus 60 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 50 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik karakter, termasuk kekuatan, daya tahan, kelincahan, semangat, del. Keterampilan bonus, kemahiran bermain biola, kemahiran berakting, kemahiran menyanyi, kemahiran menulis lirik, kemahiran menggubah musik, kemahiran menyutradarai. Melihat daftar keterampilan Jiang Manying, Chen Yuan tidak pernah menyangka bahwa dia mahir dalam menyutradarai. Aktor dan sutradara adalah dua konsep yang berbeda. Meskipun analog, pekerjaan seorang sutradara jauh lebih rumit daripada pekerjaan seorang aktor. Tidak hanya mengarahkan akting, tetapi juga mengelola seluruh kru. Mereka yang bisa menjadi sutradara hebat pastilah orang-orang berbakat. Ini menunjukkan bahwa Jiang Manying sangat berwawasan jauh ke depan. Dia tahu bahwa begitu seorang aktris melewati usia 30 tahun, perkembangan karirnya pasti akan menurun. Peran yang dimainkannya akan mulai merosot. Dia juga tidak akan mendapatkan banyak peran utama lagi. Jadi dia mulai belajar penyutradaraan sejak lama, dan ketika dia tidak bisa membuat film sendiri, dia akan menjadi sutradara. Ini adalah jalan keluar terbaik. Masuk ke lift. Suasananya agak canggung. Dari 5 orang di lift, tidak ada yang berbicara. Tidak tahu. Chen Yuan tidak akan memperlakukanmu seperti anjing hanya karena kamu seorang ratu film. Aku bukan penggemarmu, jadi aku tidak ingin berbicara denganmu sama sekali. Keluar dari lift. Chen Yuan mengenakan masker dan topinya, lalu berjalan menuju gerbang kompleks perumahan. Dia naik taksi dan mengantar Wang Mengmeng dan Lin Ziluo ke sekolah. Halo. Wendong, aku sudah keluar dari gerbang kompleks perumahan, kamu di mana? Jiang Manying mengeluarkan ponselnya dan menyelesaikan kalimat tersebut. Tiba-tiba, pintu mobil Rafa berwarna ungu di sebelahnya terbuka. Terlihat seorang pria tampan dan tinggi keluar dari mobil. Dia memang tampan, tetapi ekspresi wajahnya tampak sedikit muram. Dia adalah Bai Wendong. Wendong, apakah ini mobil barumu? Ya, untuk menjemput Manying, aku menghabiskan banyak uang. Dong, kau baik sekali, ayo kita coba gaun pengantinnya sekarang. Manying, jangan khawatir, aku akan mengajakmu makan malam dulu. Oke. Saling berpegangan tangan, keduanya duduk di mobil mewah dengan wajah bahagia. Dan asisten wanita itu ditinggalkan begitu saja. Perlakuan seperti pelecehan anjing mewah, sungguh pelecehan anjing mewah, aku merasa seperti dilecehkan. Jiang Manying dan Bai Wendong telah menjalani hubungan jarak jauh selama 2 tahun, kudengar mereka berdua akan menikah sekarang. Awalnya semua orang mengira Bai Wendong adalah bajingan yang lemah, dan cinta di antara mereka tidak akan bertahan lama. Tapi fakta membuktikan bahwa sebagian besar netizen salah. Mereka berpacaran selama 2 tahun, tetapi mereka masih sangat mesra. Bai Wendong juga sangat menyayangi Jiang Manying, dan mereka benar-benar bahagia. Sebagai seorang wanita, memiliki pria yang sangat menyayanginya, kurasa itu bukan kerugian bagi karirnya jika karirnya menurun. Petik 2. Lagi pula, hidup seseorang tidak bisa hanya untuk menghasilkan uang. Jiang Manying menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Dia sangat selektif tentang apa yang diinginkannya. Semakin dia melihat mereka, semakin mereka cocok. Keluarga Bai Wendong memang punya potensi. Kata Lin Ziluo dengan raut wajah penuh berkah. Entah kapan, Luo, seorang jenius muda, juga bisa memilih gaun pengantin bersama kakak Chen Yuan. Sungguh membuat iri. Benarkah? Sebuah tanda tanya muncul di benak Chen Yuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa mengikat Jiang Manying agak terburu-buru. Dia punya pacar dan menjalani hidup yang sangat bahagia. Setelah 2 tahun menjalani hubungan jarak jauh, dan dihina serta dikritik oleh banyak netizen, dia masih belum putus. Apa masalahnya jika dia tiba-tiba terlibat? Dia memutuskan. Lebih baik tidak merusak perasaan orang lain. Ini juga sangat tidak bermoral. Apa aku bukan panah hijau? Pasangan yang benar-benar saling mencintai harus diberkati. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.